Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelompok 11 akan memaparkan materi kami yang berjudul Ijazul Quran. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Hafni, Afiani, Muhammad Rizky Ramadan, Naseni Nurhofifah, dan Jihan Nurhaliza. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu pengertian Ijazul Quran. Ijazul Quran terdiri dari dua kata, ijaz dan Al-Quran. Ijaz adalah membuktikan kelemahan. Apabila ijaz terjadi, maka nampaklah kekuasaan mu'jiz. Maksud dari ijaz adalah menampakkan kebenaran Rasulullah SAW dalam tugas kerasulannya dengan cara menampakkan kelemahan masyarakat Arab dan generasi berikutnya yang menentang Nabi Muhammad SAW. Apabila terdapat kelemahan, maka akan timbullah mukjizat. Mukjizat memiliki unsur-unsur hal yang luar biasa terjadi pada Nabi, mengandung tantangan, serta tantangan tersebut tidak mampu dilayani. Jadi, Ijazul Quran bermakna bahwa Al-Quran merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Lanjut ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu pendapat ulama tentang Ijazul Quran. Yang pertama, menurut Al-Jahiz Al-Jurjani dan Abdul Qahir Al-Jurjani, beliau mengatakan kemukjizatan Al-Quran hanya pada susunan lafal-lafalnya saja. Yang kedua, menurut Muhammad Ismail Ibrahim, Azam Kashri dan Fahnu Razi mengatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran hanya pada ilmiahnya saja. Yang ketiga, menurut Imam Qurtubi, beliau mengatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran karena uslubnya lain dari yang lain, susunannya yang indah, adanya berita kejadian-kejadian yang akan terjadi, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu menurut Az-Zarqani. Beliau mengatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran ada pada keindahan bahasa dan uslubnya, berisi beberapa ilmu pengetahuan, memenuhi semua hajat manusia, dan adanya berita gaib, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu Abu Ishaq Ibrahim Al-Nizam dan pengikutnya dari kaum Syiah. Mereka berpendapat bahwa kemukjizatan Al-Quran adalah dengan cara sirfah. Maksudnya ialah bahwa Allah memalingkan orang-orang Arab yang menentang Al-Quran, padahal sebenarnya mereka mampu untuk menghadapinya. Tetapi pendapat ini merupakan pendapat yang salah. Menurut Imam Fakhruddin, aspek kemukjizatan Al-Quran terletak pada kefasihan, keunikan redaksi, dan kesempurnaannya dari segala bentuk cacat. Sementara itu, menurut Azam Lakhani, aspek kemukjizatannya terletak pada penyusunan yang spesifik. Dan menurut Ibnu Atiyah, yang benar dan yang dianut oleh mayoritas ulama, yaitu aspek kemukjizatan Al-Quran terletak pada runtutannya, makna-maknanya yang dalam, dan kata-katanya yang fasih. Dalam buku tafsir Al-Azhar oleh Hamka menyatakan bahwa ada 4 rupa mukjizat Al-Quran, yaitu yang pertama fasohah dan balagoh. Fasohah yaitu lebih khusus berkaitan dengan lafaz, sedangkan balagoh tidak hanya berkaitan dengan lafaz tetapi juga dengan makna. Jadi sangat tinggi derajat kata dan makna yang mempesona pendengaran. Yang kedua yaitu Al-Quran banyak menceritakan tentang kejadian masa lalu, seperti cerita tentang kaum Samud, kaum Lut, dan sebagainya. Segala berita yang dibawa itu benar dan seluruhnya nyata. Ahli sejarah pun mengakui cerita yang diberitakan oleh Al-Quran. Yang ketiga, di dalam Al-Quran pernah diberitakan sesuatu yang akan terjadi. Contohnya di dalam surat Ar-Rum yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad bahwa mulanya Rum kalah berperang melawan orang Persia. Tetapi setelah bertahun-tahun kemudian, orang Rum pasti akan meraih kemenangannya. Begitu pula dengan proses terjadinya kiamat pasti akan terjadi. Yang keempat, terdapat beberapa pokok kajian ilmiah yang tinggi dalam Al-Quran mengenai alam. Di dalam Al-Quran diberitakan proses terjadinya bumi, langit, bintang, bulan, dan matahari, turunnya hujan, dan pengaruhnya terhadap kesuburan tanah di bumi dan untuk kehidupan seluruh makhluk, terutama manusia. Ilmu fisika, ilmu kimia, matematika, akuntansi,
dan seluruh ilmu pengetahuan yang ada seluruhnya bersumber dari Al-Quran. Inilah yang dimaksud dengan mukjizat yang kekal sampai akhir zaman. Yang selanjutnya, berdasarkan pengertian dari i'jaz, ada beberapa syarat disebut mukjizat, yaitu yang pertama, hal yang di luar kebiasaan, seperti tongkat berubah menjadi ular, menghidupkan orang mati, dan lain sebagainya. Yang kedua, disertai tantangan untuk meniru agar mereka yang ditantang merasa tidak mampu untuk kemudian mengakui bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu selamat dari pengingkaran. Artinya, tantangan itu berupa sebuah tantangan yang layak, bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Misalnya, tantangan membuat Al-Quran untuk orang Arab yang berbahasa Arab. Yang keempat, yaitu muncul dari Nabi. Untuk menguatkan risalah kenabiannya, jika bukan dari Nabi, itu biasa disebut dengan karomah. Lalu yang selanjutnya, perbedaan mukjizat Quran dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Ada beberapa perbedaan besar antara mukjizat Al-Quran dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Antara lain, yang pertama, mukjizat nabi sebelumnya bersifat fisik atau hisiah, yaitu diperlihatkannya pada kekuatan yang muncul dari segi fisik yang menunjukkan adanya kesaktian seorang nabi. Contohnya saja, Nabi Musa dapat membelah lautan, mukjizat Nabi Daud dapat melunakkan besi. Maka, mukjizat ini akan habis sesuai dengan berlalunya zaman. Generasi setelahnya tidak bisa lagi menyaksikan mukjizat Nabi Musa ataupun Nabi Daud. Sementara Al-Quran mukjizat yang abadi, dan karenanya hingga hari ini masih banyak temuan tentang mukjizat Al-Quran. Yang kedua, yaitu mukjizat nabi-nabi sebelumnya terfokus pada penakjuban pandangan, sementara mukjizat Al-Quran mengarah pada pembukaan hati dan penundukan akal atau rasional. Karena itu, daya pengaruhnya lama dan bertahan, sementara mukjizat pandangan terkadang begitu mudah terlupakan. Yang ketiga, yaitu mukjizat nabi sebelumnya di luar konteks isi risalah mereka dan tidak bersesuaian, karena fungsi utamanya hanya untuk menguatkan kenabian atau membuktikan bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yaitu menghidupkan orang mati, tongkat menjadi ular, tidak ada hubungannya langsung dengan isi kitab Taurat dan Injil, sementara Al-Quran benar-benar mukjizat yang bersesuaian dan menguatkan isi risalah kenabiannya. Aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Menurut Syekh Mana Khalil Al-Katan dalam kitab Mabahits fi Ulumil Quran, kitab yang terkenal di dunia akademisi di Timur Tengah, menjelaskan bahwa ada 3 aspek kemukjizatan yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang pertama, kemukjizatan bahasa. Al-Quran turun di tengah-tengah masyarakat yang kaya akan sastra. Banyak sekali yang menguasai sastra di sana, namun seketika Al-Quran diturunkan, seakan semuanya bungkam. Mereka sangat takjub dengan turunnya Al-Quran, bahkan hanya dengan mendengarnya saja mereka mengetahui bahwa Al-Quran sangat sulit dikarang oleh manusia. Yang kedua, kemukjizatan ilmiah, berupa kesatuan alam, terjadinya perkawinan, perbedaan sidik jari manusia, ataupun khasiat madu. Kemukjizatan ilmiah dalam Al-Quran bukan terletak dalam teorinya yang selalu berubah. Akan tetapi, kemukjizatan terletak pada dorongan untuk senantiasa berpikir dan menggunakan akal kita. Al-Quran mendorong kita untuk memikirkan tentang alam sekitar, dari mulai hal yang terkecil sampai yang terbesar. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memberikan isyarat-isyarat tentang ilmu pengetahuan. Misalnya, mengenai embrio. Ada dalam Quran Surah At-Tariq ayat 6-7. Dan juga Al-Quran seringkali membangkitkan kesadaran ilmiah kaum muslimin untuk berpikir dan memahaminya, seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Kemukjizatan tasyri'. Dalam sejarah umat manusia, kita mengenal berbagai doktrin, sistem, dan perundang-undangan atau tasyri'. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai kebahagiaan individu di dalam masyarakat utama, namun tidak ada satupun di antaranya yang dapat menyaingi keindahan dan kebesaran seperti kemukjizatan tasyri'nya Al-Quran. Aspek kemukjizatan menurut Al-Qurtubi. Yang pertama, aspek bahasa yang mengungguli seluruh cabang bahasa Arab. Yang kedua, aspek bahasa yang mengungguli keindahan bahasa Arab. Kedua poin ini menjelaskan bahwa Al-Quran telah memberi warna karakteristik yang tak tertandingi dalam sastra dunia.
Karena itulah Al-Quran disebut mukjizat yang sangat besar. Secara kultural, bangsa Arab pada masa jahiliyah terkenal sebagai pecinta syair. Namun, untuk menandingi para sastrawan Arab, Al-Quran hadir dengan bahasa yang sangat tinggi maknanya dan indah kata-katanya. Yang ketiga, aspek eksistensinya yang tak tertandingi. Eksistensi atau keberadaan Al-Quran tidak tertandingi karena Al-Quran merupakan kalam Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan tidak ada satupun ayat yang mampu dibuat oleh manusia. Yang keempat, aspek hukumnya yang universal. Aspek-aspek hukum dalam Al-Quran berlaku untuk semua umat muslim di seluruh alam semesta, tidak ada batasan-batasan dan tidak ada pengecualian di dalamnya. Yang kelima, aspek informasinya yang menembus persoalan-persoalan gaib. Al-Quran sudah terdapat ayat-ayat yang membahas perkara-perkara gaib seperti dalam Quran Surah Luqman ayat 34. Ayat ini membahas tentang perkara gaib dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahui, seperti kapan datangnya hari kiamat, apa yang ada di dalam rahim seseorang, apa yang dikerjakan manusia pada hari esok, dan lain-lain. Yang keenam, aspek keteraturan dan sejalan dengan sains. Yang ketujuh, aspek pengetahuan. Kedua poin ini membahas bahwa berbagai ilmu pengetahuan sudah berada di dalam Al-Quran, dengan tujuan agar memicu pencapaian terbesar dalam ilmu pengetahuan dan keterbukaan pikiran manusia dalam ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, aspek kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam poin ini kita jangan takut nih dalam menjalani hidup karena segala bentuk persoalan-persoalan manusia di dunia sudah ada cara penyelesaiannya dalam Al-Quran. Yang kesembilan, aspek pengaruhnya terhadap hati manusia. Ayat-ayat Al-Quran dapat membuat hati manusia menjadi tenang, seperti dalam Quran Surah Ali Imran ayat 139. Yang mana berbunyi, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Ayat ini memotivasi agar kita tetap teguh iman walaupun dalam keadaan sedih ataupun lemah, karena orang yang beriman akan diberi hati yang tenang. Dan yang terakhir, aspek kebenaran atas janji-janjinya baik berupa rahmat maupun ancaman. Semua janji-janji Allah yang tertera di dalam Al-Quran sudah pasti kebenarannya. Seperti orang yang beriman, Allah janjikan surga, dan orang yang tidak beriman, Allah janjikan neraka. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.